Ya, minta tolong rekan-rekan wartawan untuk diberi akses bagi para pemohon untuk masuk ke ruang sidang. Rivaldi yang sebelah situ ya, Eko, kemudian berikutnya Hadi, Eka, Jaya, dan yang terakhir Supriyanto. Ya, silahkan duduk Pak. Baik, untuk yang hadir dari tim kuasa para pemohonnya, Eko, Hadi seperti yang tadi, penambahannya juga seperti yang tadi. Silakan Pak untuk penambahannya dihadirkan di persidangan. Surat kuasa sama berita acaranya, sama faktu advokatnya. Yang untuk di berkas Pak dibikin lengkap 3 Pak, karena kan terpisah untuk tadi kan untuk Rivaldi Pak. Nah untuk Eko sama Hadi. Nggak usah dibuka, kan sama kan? Sama. Serahkan aja. Dari kuasa termohon mau melihat sama, timnya sama dari para penasihatnya. Sama penambahannya juga seperti yang tadi yang hadir juga penambahannya juga sama. Ini untuk apa itu? Sama kan urutannya? Enggak ada yang berubah kan? Silakan dulu. Ya, kita lanjut ke tanggapan dari termohon PK ya. Dulu. Kita buka Rivaldi ya, skornya cabut ya. Skor cabut ya, sedang tetap menyatakan terbuka untuk Rivaldi. Silakan. Mana dulu yang dibacakan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin sebelum kami termohon peninjauan kembali membacakan tanggapan atau jawaban terhadap memori permohonan PK dari para pemohon, izinkan kami kembali mengingatkan terkait jawaban dari termohon ini akan kami bacakan salah satu yaitu untuk para pemohon, untuk pemohon Hadi dan kawan-kawan seperti yang sudah kita sepakati kemarin. Kemudian terkait dengan pemohon Rivaldi dan Eko kami anggap sudah dibacakan. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang bersifat keasusilaan kami skip yang mulia. Seperti itu. Jadi mohon pemahamannya yang sudah kita sepakati di persidangan kemarin. Sepakat ya? Enggak keberatan ya? Sepakat. Hanya satu yang dibacakan, yang lainnya karena sama. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Ada buat kami nggak? Sama buat tim para pemohonnya.
sudah dapat tanggapannya? Tiga-tiganya? Sudah semua ya? Lengkap ya? Oke. Sudah cek? Lengkap? Ya. Kita lanjut ya? Ya. Silakan kuasa termohon untuk membacakan tanggapannya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati, dan pengunjung sidang yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk membacakan tanggapan. Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon di Cirebon, sehubungan dengan memori peninjauan kembali yang disampaikan oleh pemohon 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Murang, pemohon 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, dan pemohon 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi. Jaksa penuntut umum menyampaikan tanggapan atas permohonan peninjauan kembali dari para pemohon yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Agustus 2024 nomor 3 garing akta P.PK 2024 PN Cirebon Yuto nomor 4 garing P.B.2017 PN Cirebon. Jaksa penuntut umum akan menyampaikan tanggapan jawaban atas permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam memberikan jawaban tanggapan ini, jaksa penuntut umum menyampaikan dengan susunan sistematika sebagai berikut. Pertama, pendahuluan. Yang kedua, tanggapan atau jawaban. A. Dalam permohonan peninjauan kembali tidak diketemukannya keadaan baru atau novum. B. Tidak terpenuhi alasan untuk menyatakan dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain. C. Putusan tidak ternyata adanya alasan kekhilafan hakim atau terdapat suatu kekeliruan. D. Gerasi yang dilakukan para pemohon peninjauan kembali. E. Pengajuan gerasi para terpidana atau para pemohon peninjauan kembali. Kemudian penutup kesimpulan. Yang Mulia Majelis Hakim peninjauan kembali, perkenankanlah kami selaku penuntut umum dalam perkara peninjauan kembali atas nama pemohon 1 Hadi Saputra, pemohon 2 Eka Sandi, pemohon 3 Jaya, pemohon 4 Supriyanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Agung yang telah memeriksa dan mengadili peninjauan kembali, yang telah memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyusun jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali ini. Upaya untuk menegakkan hukum tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, terutama terhadap perkara para pidana yang terdapat saksi mahkota dalam perkara pembunuhan dan persetubuhan yang menarik perhatian masyarakat Cirebon pada waktu itu. Beberapa hal yang dicermati jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara yaitu terpenuhinya kelengkapan alat bukti, karakteristik pembuktian, menghadirkan saksi mahkota, dan rangkaian bukti yang saling bersesuaian, sehingga jaksa penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Cirebon. Para pemohon peninjauan kembali merupakan para terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/2017
PT Bandung Yo putusan pengadilan negeri Cirebon nomor 4/PDTB/2017/PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang secara hukum telah berkekuatan hukum tetap. Dan saat ini para pemohon peninjauan kembali telah dieksekusi serta menjalani masa pemidana, di mana terpidana menjalani di lembaga pemasyarakatan. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dilakukan atas dasar sebagaimana dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUH, yaitu A. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. B. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain. C. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa menurut R.I. Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUH, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali di dalam edisi kedua penerbit Sinar Grafika tahun 2002 pada halaman 619 menyatakan keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat. Pertama, jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau diketemukan atau dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan kepada dari segala tuntutan hukum. Atau dua, keadaan baru itu jika diketemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung dapat menjadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Jika dapat dijadikan alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Selain itu pula, menurut Usman Simanjuntak dalam bukunya Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum pada halaman 221/194 mengemukakan bahwa keadaan baru yang mempunyai arti yuridis atau bersifat yuridis dan novum di sini hanya dimaksudkan suatu fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti biasa, yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan sebagainya. Sehingga bila merujuk pada pengertian keadaan baru sebagaimana kami uraikan di atas, maka persyaratan bukti baru tersebut nyata-nyata harus menimbulkan keadaan baru yang sebelumnya belum pernah terungkap atau diungkap. Bahwa termohon peninjauan kembali membuka memori tanggapan atas memori yang diajukan oleh para pemohon peninjauan kembali dengan melengkapi tulisan termohon peninjauan kembali yang terputus dan belum lengkap atas sebuah pernyataan dari seorang ahli hukum acara pidana sekaligus mantan hakim agung, yaitu M. Yahya Harahap, sebagai berikut. Hal yang bisa ditolerir, biarkan hal itu berlalu, dan biarkan hal itu menjadi rahasia peradilan atau judicial secret. Namun hal keraguan dan prasangka tersebut dapat ditolak dengan upaya maksimal dalam mencari kebenaran sejati sebagaimana posisi jaksa mencari dan mengajukan kebenaran sejati bersini. Sebaliknya, terdakwa mencari dan mengemukakan kebenaran pembelaan diri dengan posisi mempertahankan kebenaran sejati. Untuk itu, dalam mencari kebenaran sejati dalam peradilan pidana haruslah berdasarkan pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yakni satu, bukti yang sah, yakni memenuhi syarat formal material yang mencapai batas minimal yang sesuai dengan kasus relevan untuk menentukan
dalam mengambil kesimpulan. Kemudian berdasarkan standar, yakni terbukti berdasarkan bukti yang sempurna dan meyakinkan melalui sistem memberi kesempatan kepada kedua belah pihak bertarung, saling mengajukan dan mempertahankan kebenaran bukti yang dimiliki dalam batas-batas yang dibenarkan hukum dan etika. The fairness of the process berdasarkan asas presumption of innocence, dengan memberi toleransi kemerdekaan kepada terdakwa mengajukan kebenaran pembuktian melalui proses pemeriksaan yang inkonstitusional dalam arti luas atau due proses, meneliti seksama alat bukti tersebut. Atas hal tersebut di atas, posisi dan fungsi peradilan melalui hakim yang berperan dan yang berwenang adalah menentukan kebenaran sejati, sekalipun tidak mungkin memperoleh kebenaran sejati 100%. Karena pembuktian bukan esas, tapi sosial. Namun paling tidak, kebenaran tersebut diyakini 90% dan 10%-nya adalah keraguan. Sehingga dengan terpenuhinya semua syarat tersebut di atas, di dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/2017/PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017, yaitu putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/P-B/2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017, sebagaimana di dalam pembuktian telah diberi kesempatan kepada jaksa maupun pihak terdakwa menyatakan masing-masing kebenaran sejati versinya. Hakim telah menentukan keberanian sejatinya adalah terdakwa Suhadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Liwon bin Muram, terdakwa 3 Jaya alias Liwon bin Sabul, dan terdakwa 4 Suprianto alias Kadul bin Sutadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan, memaksa, melakukan perbuatan dan memidana dengan pidana seumur hidup. Izinkan untuk putusan ini. Dilanjutkan. Selanjutnya, atas semua persangkaan, prediksi, asumsi, imajinasi maupun spekulasi yang dibangun oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali di dalam memori peninjauan kembali yang telah disusun sejak munculnya film Vina sebelum 7 hari, padahal perkara nomor 193/2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017, Jungto nomor 4 PB 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 telah mempunyai hukum tetap selama kurang lebih 8 tahun. Hal ini menurut termohon patut dipertanyakan apa yang menjadi alasan-alasan hukum bagi para pemohon mengajukan peninjauan kembali. Berikut hal-hal lain yang berkembang setelahnya sampai saat ini tanpa adanya bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam peradilan pidana berdasar pasal 183 dan pasal 184 KUHP menunjukkan ketidakpahaman para pemohon peninjauan kembali dengan doktrin peradilan pidana dan KUHP berkaitan dengan keraguan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan pembuktian atau unreasonable doubt. M. Yahya Rahab, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan banding kasasi dan peninjauan kembali edisi kedua Sinar KPK 2018 halaman 340 sebagai berikut. Keraguan yang tidak dapat dijelaskan dan dipecahkan berdasarkan pembuktian tidak boleh dijelaskan melalui bentuk dan konstruksi persangkaan atau prejudis. Itu sebabnya sistem hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti, persangkaan, prediksi, asumsi, dan imajinasi maupun spekulasi. Oleh karena itu dalam sistem peradilan pidana tidak dibenarkan menyatakan kesalahan maupun menghukum terdakwa berdasarkan sangkaan. Hal itu berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Jaksa penuntut umum berharap proses peninjauan kembali ini dapat berjalan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 07 tahun 2014 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang pada pokoknya memberikan pedoman pemeriksaan peninjauan kembali pidana. Jaksa penuntut umum tetap meyakini bahwa Yang Mulia Hakim peninjauan kembali juga menjadi bagian representasi lembaga pengadilan yang tidak akan membiarkan forum peninjauan kembali yang terhormat ini menjadi sarana penghindaran dari proses hukum dengan berdalih pada argumentasi hukum dan hak asasi manusia. Namun pada akhir penilaian kami kembalikan kepada Yang Mulia Hakim peninjauan kembali untuk memutus perkara aku dengan seadil-adilnya, bebas dari intervensi pihak manapun dan dalam bentuk apapun,
dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh masyarakat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Tanggapan atau jawaban bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Cirebon nomor 4 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap telah memutus para terpidana 1 Adi Saputra alias Pulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Murang, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kadul bin Sutadi, bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Kota Cirebon telah menuntut para terdakwa atau para pemohon peninjauan kembali sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat di dalam jawaban. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dengan amar putusan lengkap sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat dalam tanggapan atau jawaban. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 dengan amar putusan lengkap sebagai berikut. Tidak kami bacakan sebagaimana termuat di dalam jawaban atau tanggapan. Dengan hormat, kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon akan mengajukan tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali terhadap memori peninjauan kembali yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon 1 Adi Saputra alias Pulang bin Kasana, pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Murang, pemohon 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, dan pemohon 4 Supriyanto alias Kadul bin Sutadi, tadinya disebut sebagai pemohon peninjauan kembali. A. Dalam permohonan peninjauan kembali tidak ditemukan keadaan baru atau novum yang menentukan bahwa para pemohon peninjauan kembali merupakan para terdakwa dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Cirebon nomor 4 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 01 Agustus 2017 yang dengan amar putusannya yang telah disebutkan di atas bahwa terhadap perkara dimaksud secara hukum telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini para pemohon peninjauan kembali telah dieksekusi serta menjalani pemidanaan atau terpidana di lembaga pemasyarakatan. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali beberapa alasan yang dikemukakan mulai dari novum 1 sampai dengan novum 14 dianggap dan diajukan sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum untuk peninjauan kembali. Hal-hal demikian akan kami bantah sebagai berikut. A. Ditemukannya keadaan baru atau novum yang menentukan 1. Alat bukti keterangan saksi 1. Keterangan saksi Teguh Wijaya, saksi Sakatata, saksi Liga Akbar Cahyana, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 2930, halaman 3334, halaman 3435. Bahwa keterangan para saksi tersebut bukanlah sebagai novum dalam perkara ini, karena keterangan para saksi tersebut di dalam persidangan bahwa sumpah telah menyatakan dalam keadaan bebas tanpa intimidasi baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor 3 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Rivaldi Adityawan alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani alias Koplat bin Kosim dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Adi Saputra alias Pulang bin Kasana dan kawan-kawan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Keterangan saksi Okta Rangga Pratama, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 3132. Terhadap keterangan saksi Okta Rangga Pratama yang pernah mengaku diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 PIT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017, faktanya tidak pernah menjadi saksi di dalam persidangan para pemohon peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca putusan tersebut. Dengan demikian keterangan saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Keterangan saksi Renaldi, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 3233. Bahwa dalam keterangan saksi Renaldi yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali adalah ranah pra peradilan. Semestinya penasihat hukum mengajukan pra peradilan pada saat perkara akuo dalam tahap penyidikan. Dengan demikian hal tersebut bukan sebagai novum. 4. Keterangan Adi Haryadi, M. Ismail dan Purnomo, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 36 sampai 38, halaman 38 sampai 39, halaman 40. Bahwa keterangan antara Adi Haryadi, M. Ismail dan Purnomo dalam memori peninjauan kembali tidak saling bersesuaian dalam keterangannya. Dalam hal menerangkan kejadian yang dianggap mereka suatu kecelakaan. Dengan demikian keterangan tersebut yang dikatakan sebagai novum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Keterangan Mega dan Widi, Fight Memori peninjauan kembali atas nama Aldi dan kawan-kawan, halaman 40-43, halaman 43-44, bahwa menurut asumsi Mega dan Widi dalam keterangannya, Vina Dewi Arsita pada saat kejadian, izin tidak kami bacakan karena menyangkut asusila. Selanjutnya, nomor 6, keterangan saksi Dede Riswanto, Fight Memori peninjauan kembali atas nama Aldi dan kawan-kawan, halaman 35-36, bahwa keterangan saksi Dede Riswanto yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah sebagai saksi tanggal 02 September 2016 yang ditertangani oleh yang bersumpah saksi Dede Riswanto yang mengambil sumpah Imanuddin Esa dan saksi-saksi Budi Rahmanto Esa dan Zainuddin membuktikan tidak adanya tekanan atau intimidasi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor 3 PB 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 PB 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah sesuai pasal 162 ayat 2 KUHP. Dengan demikian pencabutan BAP tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional sehingga tidak dapat dipertimbangkan secara hukum. 2. Alat bukti surat pernyataan Dede Riswanto, Adi Haryadi dan M. Ismail, Fight Memori peninjauan kembali atas nama Aldi Saputra dan kawan-kawan, halaman 45, bahwa menurut para pemohon peninjauan kembali terkait alat bukti surat pernyataan yang ditertangani oleh Dede Riswanto yang menerangkan pencabutan BAP tahun 2016 serta surat pernyataan yang ditertangani Adi Haryadi dan M. Ismail tidak memenuhi ketentuan pasal 187 KUHP dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta tidak mengikat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa novum ke-1 sampai ke-4 dan alat bukti surat pernyataan yang diajukan dan dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru atau novum oleh para penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tersebut bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum sesuai dengan pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena merupakan tidak dapat dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam persidangan oleh Majelis Hakim peninjauan kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. B. Tidak terpenuhinya alasan untuk menyatakan dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP pada poin 2 alasan dari pemohon peninjauan kembali, yaitu apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali, penasihat hukum mendalilkan alasan adanya pertentangan dalam pelbagai putusan bahwa jaksa penuntut umum melihat alasan tersebut terlalu mengada-ngada sehingga kami membantahnya dan pernyataan alasan adanya pertentangan dalam berbagai putusan kami nyatakan tidak berdasar hukum yang kami tanggapi sebagai berikut. B. Adanya pertentangan dalam berbagai putusan terhadap alasan-alasan para pemohon peninjauan kembali dalam putusan nomor 3 PB 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 PB 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang dianggap terjadi pertentangan dapat kami tanggapi sebagai berikut. 1. Terhadap saksi Sudirman dan Saka Tatal sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas. 2. Terhadap para sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsita sudah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan barang bukti persidangan adalah sepeda motor Yamaha Sion warna hijau kuning. Berdasarkan BAP saksi, berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, surat tanda penerimaan nomor STP 069/2016 Reskrim tanggal 02 September 2016 dan penetapan penyitaan barang bukti nomor 230 Penpit 2016 PN Cirebon tanggal 14 September 2016 berupa satu unit sepeda motor Yamaha Sion warna hijau kuning yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana. 3. Terhadap peran pelaku yang memepet korban Muhammad Rizky Rudiana dengan menggunakan bambu adalah Eko Ramadhani telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan BAP saksi, berita acara penyitaan tanggal 2 September 2016, surat tanda penerimaan nomor STP 029/2016 Reskrim tanggal 02 September 2016 dan penetapan penyitaan barang bukti nomor 230 Penpit 2016 PN Cirebon tanggal 14 September 2016 berupa satu batang bambu bulat ukuran 70 cm. 4. Bahwa peran Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramdhani alias Koplak bin Kasim terkait peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsita
telah diungkap fakta hukumnya di persidangan terkait peran masing-masing dan keterangan tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim sebagai pembuktian perkara sehingga menjadi keyakinan hakim dalam memutus perkara. 5. Bahwa keterangan saksi Dede Riswanto pada tahap penyidikan telah melakukan sumpah. Pada persidangan keterangan Dede Riswanto telah dibacakan dan para pihak tidak keberatan sehingga hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 162 KUHP. 6. Terkait dalil-dalil para pemohon peninjauan kembali pada poin 6 dan 7 tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidana aku. Hal tersebut merupakan satu kesatuan bagian dari pertimbangan majelis hakim dan keyakinan hakim dalam memutus perkara aku sehingga dalil tersebut bukan bagian bukti baru. 7. Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana adanya putusan yang saling bertentangan dengan cara membandingkan peran Rivaldi Aditya Wardana dan Iko Ramdhani alias Kopra bin Kasim terkait peristiwa pengejaran terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina tidak dapat dibenarkan. Sebab walaupun kedua terpidana tersebut terkait dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan judek fakti dan judek juris. Bahwa pemohon peninjauan kembali dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam putusan terdakwa 1 Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana, terdakwa 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terdakwa 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, terdakwa 4 Supriyanto alias Kadul bin Sutadi, terdakwa 5 Sudirman bin Suratno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karena dalil-dalil yang diungkap penasihat hukum tidak dapat dianggap adanya pertentangan dalam berbagai putusan yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh majelis hakim peninjauan kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. C. Dalam permohonan peninjauan kembali tidak ditemukan alasan kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa jaksa penuntut umum mencermati terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali atau terpidana tersebut kemudian berpedoman pada ketentuan pasal 263 ayat 2 huruf C KUHP. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kami melihat bahwa alasan peninjauan kembali berkenaan dengan kekeliruan hakim tidak ternyata ada muatan kekeliruan atau kekeliruan yang nyata di dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tidak terdapat unsur kekeliruan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Cirebon nomor 3 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal-hal ini menurut jaksa penuntut umum terlihat pada putusan sebagai berikut. A. Pertimbangan hukum hakim tidak bertentangan dengan asas dan norma hukum dalam hukum pidana material dan hukum acara pidana. B. Bahwa amar putusan hakim dalam perkara aku telah didukung oleh pertimbangan 16 hukum yang mendasari pada ketentuan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku. C. Bahwa jaksa penuntut umum menilai pandangan penasihat hukum yang menyatakan bahwa putusan diambil dari peradilan yang sesat, baik sesat fakta atau sesat tentang hukumnya, hal ini merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. D. Bahwa jaksa penuntut umum menilai tidak ada penafsiran hakim atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kehendak pembuat undang-undang. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali, penasihat hukum mendalilkan beberapa alasan yang dikemukakan kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata untuk peninjauan kembali. Hal-hal demikian akan kami bantah sebagai berikut. Izin melanjutkan. C. Alasan kekeliruan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. 1. Putusan majelis hakim sesat hukum akibat dualisme laporan pidana atas nama Rudiana, video memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 50-51. 2. Putusan majelis hakim sesat hukum karena menghukum para terdakwa yang sebelumnya melalui penetapan tersangka yang tidak sah. Video memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 51-55. Terhadap dualisme laporan polisi nomor LP-448-B-8 Romawi 2016 Jabar Cirebon Kota dan laporan polisi nomor LP-953-B-8 Romawi 2016 Jabar Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 tidak menimbulkan kejanggalan karena peristiwa pidananya telah dapat dibuktikan sesuai dengan kebenaran material.
Berkaitan dengan pendapat alasan para pemohon peninjauan kembali yang mengatakan terjadi kehilapan majelis hakim atas dualisme laporan dan penetapan tersangka yang tidak sah adalah tidak benar, dan keberatan para pemohon peninjauan kembali tersebut masuk ranah hukum pra-peradilan berdasarkan Pasal 77 KUHP Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 garis miring PUU strip datar 12 Romawi garis miring 2014. Seharusnya para pemohon peninjauan kembali dapat membedakan mana yang menjadi ruang lingkup pra-peradilan dan ruang lingkup peninjauan kembali. 3. Putusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang melanggar Miranda Rule, Pide Memori Peninjauan Kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 55 sampai 62. Bahwa dalil dari para pemohon peninjauan kembali tidak perlu kami tanggapi, mengingat apa yang menjadi dalil dari para pemohon adalah tahap penyidikan. Pada tahap pemeriksaan di persidangan, para terpidana atau para pemohon PK telah didampingi oleh penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 KUHP. Terkait jurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud oleh para pemohon PK hanya berlaku pada tahap penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak membatalkan atau tidak mengesahkan berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan atau penuntutan yang tidak didampingi penasihat hukum. Bahwa perkara akuo pada saat di tahap pemeriksaan di persidangan, para terpidana telah didampingi penasihat hukumnya, sehingga menimbulkan keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara akuo. Bahwa argumentasi dan spekulasi para pemohon PK tidak berdasar hukum dan mengada-ngada, karena hanya mempelajari perkara tidak secara utuh guna mendapatkan fakta hukum yang tidak sesat dan cacat. Sudah seharusnya pemohon peninjauan kembali memaknai perkara ini secara utuh dan tidak sepotong-sepotong, karena fakta hukumnya adalah perkara akuo tidak hanya pemenuhan Miranda Rule yang telah ditegakkan di dalam penanganan perkara ini, tetapi segala bentuk hak asasi para pemohon peninjauan kembali telah dipenuhi. Sebagaimana mulai dari awal penanganan perkara akuo harus memegang asas praduga tak bersalah. Begitu juga dengan proses dan akhir penanganan perkara, segala hak-hak yang ditentukan di dalam KUHP telah diberikan kepada para pemohon peninjauan kembali tersirat dalam putusan perkara akuo. Fakta dalam persidangan, para pemohon peninjauan kembali menggunakan haknya tidak menunjuk penasihat hukum. Namun dalam proses jalannya peradilan tersebut, para pemohon peninjauan kembali memutuskan kembali untuk menggunakan haknya dalam memilih sendiri penasihat hukum agar mendampingi mereka menghadapi jalannya persidangan perkara akuo dan atau memberikan bantuan hukum di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa para pemohon peninjauan kembali diberikan kesempatan seluas-luasnya ataupun dalam keadaan yang bebas atau setara dengan dalam menjalankan hak asasinya sebagai manusia berhadapan dengan hukum, sehingga dalil para pemohon peninjauan kembali harus ditolak. Sebagaimana dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan nomor 263 PK garis miring Pit.Sus garis miring 2017 tanggal 4 Mei 2018, saat masa penyidikan para pemohon peninjauan kembali tidak menunjuk penasihat hukum, akan tetapi persidangan tetap harus berjalan. Hal tersebut bukan termasuk dalam ruang lingkup peninjauan kembali. 4. Majelis hakim melakukan kekeliruan yang nyata karena putusan diambil berdasarkan pertimbangan yang melanggar asas hukum dan norma hukum. Tidak memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 63 sampai 78. Bahwa dalil para pemohon peninjauan kembali mendapat kekerasan fisik dari penyidik. Pernyataan tersebut tidak berdasarkan hukum. Semestinya para terpidana dapat membuktikan kekerasan fisik tersebut dengan hasil visum, dan keterangan tersebut juga bertentangan dengan pernyataan saksi Sakatatal
yang membenarkan keterangan saksi perbalisan atas nama saksi Dodi berdasarkan putusan nomor 4/PB/2017/PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017. Keberatan pemohon PK tersebut masuk ranah hukum pra peradilan berdasarkan pasal 7 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21/PU strip datar 12 Romawi 2014. Jika setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata pra peradilan dan tidak menjadi alasan pemohon peninjauan kembali. Semestinya para pemohon dapat membedakan mana yang menjadi ruang lingkup pra peradilan dan ruang lingkup peninjauan kembali. Kemudian, segala narasi dan asumsi yang dibangun oleh para pemohon peninjauan kembali berkaitan dengan majelis hakim dalam memutus perkara akuo memakai praktik inquisitoire tidak berdasar hukum dan mengada-ngada. Karena fakta hukumnya, praktik peradilan yang diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara akuo telah menggunakan praktik inquisitoire dan menerapkan due process model yang menitik beratkan pada pemenuhan hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan terhadap pemenang penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak asasi manusia. Para pemohon peninjauan kembali sebagaimana dalam perkara akuo mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat banding telah mendapat bantuan pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan persidangan, tidak diberikan pertanyaan yang sifatnya menjerat. Selanjutnya, setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan di persidangan. Selain itu, para terdakwa bebas mencabut keterangan-keterangan yang pernah ia kemukakan di luar sidang. Para terdakwa juga memiliki hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan majelis hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku, sebagaimana realisasi prinsip inquisitoire di pengadilan sesuai amanat di dalam pasal 52 sampai dengan pasal 65 KUHP. 5. Terdapat kesesatan fakta, kesesatan hukum dan penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang terhadap pasal 162 ayat 2 KUHP. Video memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 78 sampai 82. Bahwa keterangan saksi Dede Riswanto yang dibacakan di muka persidangan di bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 dan keterangan saksi AF yang juga dibacakan di muka persidangan di bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 dan para pihak tidak keberatan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 162 KUHP. Bahwa selain itu para saksi juga telah dilakukan pemanggilan secara patut sebanyak 3 kali. Pasal 162 ayat 1 KUHP. Jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikan itu dibacakan. Pasal 162 ayat 2 KUHP. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dalam hal ini tidak terdapat kesesatan fakta, kesesatan hukum, dan penafsiran majelis hakim telah sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang terhadap pasal 162 ayat 2 KUHP. Bahwa terhadap keterangan saksi di tingkat penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. 6. Putusan sesat fakta akibat majelis hakim mengabaikan hak-hak prosedural para pemohon peninjauan kembali guna diperiksa dan diadili sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Video memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 82 sampai 86.
bahwa dalil dari para pemohon peninjauan kembali tidak perlu kami tanggapi karena dalil yang dimohonkan masuk dalam ruang lingkup proses penyelidikan dan penyidikan. Mengingat perkara ini sudah diperiksa di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalil para pemohon peninjauan kembali yang menyatakan putusan sesat fakta tidak berdasar secara hukum. 7. Dalam pertimbangan hukum terdapat kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata karena di dalamnya terdapat alat bukti keterangan saksi yang saling bertentangan. Video memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 86 sampai 89. Bahwa dalam putusan akuo, majelis hakim dalam memutus perkara didasarkan kebenaran yuridis atas perbuatan material para pemohon peninjauan kembali. Jika dikaitkan dengan dalil para pemohon peninjauan kembali yang didasarkan hanya sebatas membahas terkait perbedaan keterangan saksi yang menjelaskan masalah pakaian, itu bukan merupakan ruang lingkup pembuktian material perbuatan para pemohon peninjauan kembali, sehingga menurut termohon pendapat para pemohon peninjauan kembali tersebut yang menganggap ini sebuah kehilapan majelis hakim tidak beralasan secara hukum. 8. Majelis hakim melakukan kehilapan karena menyatakan perkara Apo adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Hanya saksi yang berita acara penyumpahan dalam penyidikannya tidak dilampirkan dalam berkas perkara. Video memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 89 sampai 95. Bahwa alasan para pemohon peninjauan kembali tersebut tidak berdasar karena berita acara sumpah terhadap saksi Aep dan saksi Dede Riswanto telah terlampir dalam berkas perkara Akuo. Bahwa penuntut umum telah memanggil secara sah dan patut terhadap saksi Aep dan saksi Dede Riswanto, tetapi para saksi tersebut tidak hadir di persidangan. Kemudian penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk keterangan saksi Aep dan saksi Dede Riswanto dibacakan di persidangan. Mengingat keterangan saksi-saksi tersebut pada tahap penyidikan telah dilakukan penyumpahan. Atas dasar pasal 162 ayat 2 KUHP, majelis hakim telah menawarkan kepada penasihat hukum dan terdakwa terkait permohonan penuntut umum tersebut. Penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan bahwa dalil para permohon peninjauan kembali tersebut tidak beralasan secara hukum. 9. Putusan majelis hakim sesat fakta dan sesat hukum yang menyebabkan error in persona akibat penyelidikan ilegal dan penyidikan tanpa SCI Scientific Crime Investigation. Video memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 96 sampai 102. Bahwa para pemohon peninjauan kembali mempermasalahkan putusan majelis hakim sesat fakta dan sesat hukum sehingga berakibat error in persona, mengakibatkan penyelidikan ilegal dan merupakan dalil dan alasan yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Hal tersebut disebabkan karena seluruh materi keberatan para pemohon peninjauan kembali sebenarnya telah diberikan hak-haknya dan kesempatan yang cukup melalui tim penasihat hukumnya masing-masing, baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun proses persidangan. Bahwa materi keberatan dan dalil-dalil yang disampaikan tersebut sebenarnya kami ingatkan kembali telah diuji di ruang lingkup pra-peradilan, sehingga putusan majelis hakim mengenai perbuatan para pemohon peninjauan kembali tersebut telah diputus melakukan perbuatan yang didakwakan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sesuai ketentuan pasal 184 junto pasal 185 ayat 4 dan ayat 6 KUHP. Bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap dalam putusan majelis hakim, maka sudah benar bahwa para pemohon peninjauan kembali adalah pelakunya, sehingga tidak terjadi error in persona. Hal ini bisa dibuktikan bahwa ternyata para pemohon peninjauan kembali adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah didakwakan. Majelis,
saya menunggu sebentar terdakwa Rivaldi motivasi untuk ke kamar kecil karena tidak kuat apa diizinkan. Ya, suara. Ya, kita berikannya kita dulu ya. Berapa menit? 5 menit ya, 10 menit ya. Yang lain, bahwa dengan dasar pertimbangan yang diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap dalam putusan majelis hakim, maka sudah benar bahwa para pemohon peninjauan kembali adalah pelakunya sehingga tidak terjadi error impersonal. Hal ini bisa dibuktikan bahwa ternyata para pemohon peninjauan kembali adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah didakwakan. Para pemohon peninjauan kembali sewaktu diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan para pemohon peninjauan kembali dapat memberikan keterangan dengan baik dan lancar. Bahwa para pemohon peninjauan kembali juga mempermasalahkan adanya pertentangan antara visum et repertum nomor 170 garis miring pen titik RSUD strip data GJ garis miring 8 Romawi 2016 yang diambil dari rekam medis hasil pemeriksaan korban M. Rizky Rudiana tanggal 27 Agustus 2016 dengan visum et repertum nomor per garis miring 77 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 garis miring Doko yang dihasilkan dari hasil otopsi tanggal 6 September 2016, di mana pada visum et repertum nomor 170 garis miring per titik RSUD strip data GJ garis miring 8 Romawi garis miring 2016 dan nomor 190 garis miring per titik RSUD GJ garis miring 9 Romawi garis miring 2016 tersebut tidak disebutkan ada patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang. Sementara pada visum et repertum nomor per garis miring 77 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 garis miring Doko terdapat patah tulang atap akibat trauma tubuh. Hal ini mengandung kecurigaan dan fakta yang tidak benar yang isinya dipaksakan sesuai keterangan tersangka. Bahwa terkait hal ini, ternyata para pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca suatu putusan pengadilan. Oleh karena sebenarnya terkait hasil visum et repertum nomor 170 garis miring per garis titik RSUD strip data GJ garis miring 8 Romawi 2016 visum et repertum nomor per garis miring 77 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 garis miring Doko nomor 170 garis miring per RSUDG garis miring 8 Romawi 2016 dan nomor 190 garis miring per RSUDG garis miring 9 Romawi 2016 tersebut faktanya tidak terjadi pertentangan, akan tetapi justru saling melengkapi guna dijadikan dasar pembuktian
perkara akuo dan sudah dijadikan pertimbangan yang lengkap oleh majelis hakim dalam putusannya tersebut pada halaman 91 sampai dengan halaman 93 serta halaman 123 pada putusan para pemohon peninjauan kembali terpidana Hadi dan kawan-kawan. Oleh karena itu, jika ternyata alasan-alasan maupun dalil para pemohon peninjauan kembali tersebut diulang kembali dan dijadikan alasan kembali adanya kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sangat keliru dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP untuk dijadikan dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali perkara akuo dan sudah seharusnya ditolak. Izin dan 10. Putusan Majelis Sesat Fakta karena menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tanpa didukung oleh alat bukti dan pertimbangan hukum yang memadai fit memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 102 sampai 105 bahwa dalil para pemohon peninjauan kembali yang menyatakan majelis hakim telah menerapkan ketentuan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tidak didukung alat bukti dan pertimbangan yang memadai yang hanya didasarkan pada pertimbangan putusan halaman 127 paragraf kedua dan pertimbangan putusan halaman 128 paragraf keempat. Dalam hal ini ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh para tim penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali hanyalah membaca putusan sifatnya sepotong-sepotong dan tidak lengkap. Padahal pertimbangan majelis hakim dalam hal mempertimbangkan unsur khususnya perencanaan maupun unsur pokok terbuktinya pasal 340 KUHP tersebut tidak hanya mengandalkan keterangan seorang saksi yang bernama Sudirman semata, akan tetapi pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan pembunuhan berencana tersebut didasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan yang sesuai ketentuan pasal 184 KUHP dan didukung pula barang bukti yang diperoleh di persidangan. Bahwa ternyata tim penasehat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak membaca secara teliti dan utuh terkait pertimbangan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yakni pada halaman 114 sampai dengan halaman 123 yang berkaitan dengan fakta hukum di persidangan tentang bagaimana adanya perencanaan, bagaimana adanya pemufakatan termasuk cara melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh para pemohon peninjauan kembali. Sedangkan pada halaman 124 sampai dengan halaman 128, majelis hakim cukup lengkap mempertimbangkan unsur perencanaan dengan cara membuktikan adanya tindakan-tindakan persiapan yang telah dilakukan oleh para pemohon. Sehingga majelis hakim menjadi yakin dan memutuskan para pemohon peninjauan kembali adalah pelakunya, sehingga unsur pokoknya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil para pemohon tersebut justru sesat dan mengaburkan proses hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara aku yang telah dilakukan oleh para pemohon peninjauan kembali. Oleh karena itu, alasan-alasan para pemohon peninjauan kembali yang mengutip sepotong-sepotong putusan digunakan untuk alasan dalam penafsiran adanya kehilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah keliru, tidak tepat dan justru menyesatkan karena tidak sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP sebagai dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjauan kembali perkara aku dan harus ditolak. 11. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta, pelanggaran administrasi penyidikan dan dugaan rekayasa perkara fit memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 105 sampai 118. Bahwa berita acara penyidikan dan keterangan lokus delikti yang didasarkan hanya dari keterangan saksi Rudiana, saksi Suroto, saksi Supardi, saksi Suja, saksi Dodi Irwanto, dan saksi Gugun Gular kemudian telah dijadikan alasan dan dalil oleh para pemohon peninjauan kembali bahwa putusan pengadilan tersebut didasari oleh sesat fakta, pelanggaran administrasi penyidikan dan dugaan rekayasa perkara. Bahwa menurut termohon, dalil dan materi alasan para pemohon peninjauan kembali yang disampaikan oleh tim penasihat hukumnya tersebut hanya mempermasalahkan sah tidaknya proses penyidikan yang sudah pernah diberikan kesempatan kepada para pemohon peninjauan kembali dalam materi pra-peradilan. Oleh sebab itu, dalil tersebut tidak perlu kami tanggapi dan harus ditolak karena tidak masuk alasan-alasan peninjauan kembali dalam proses perkara aku. 12. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta, dugaan rekayasa perkara lalu lintas menjadi perkara pembunuhan dan perkosaan
Fit Memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 119 sampai 126. Bahwa menurut alasan para pemohon peninjauan kembali tersebut dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017/PN Cirebon terdapat kehilapan majelis atau kekeliruan yang nyata khususnya dalam mencermati adanya fakta hukum kecelakaan lalu lintas yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Dr. Ida Sylvia, saksi Wasnadi orang tua korban Vina, saksi Rudiana, saksi Taufik, dan saksi Yudo. Bahwa dari keterangan para saksi tersebut, tim penasehat hukum para pemohon peninjauan kembali telah menyimpulkan sendiri dalam membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam keterangan saksi Dr. Ida, saksi Wasnadi, saksi Rudiana, saksi Taufik, dan saksi Yudo yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tanpa didasarkan dan didukung alat bukti lainnya. Sehingga para pemohon peninjauan kembali menyimpulkan terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sedangkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon berdasarkan alat bukti yang cukup dan didasarkan oleh keyakinan hakim yang terjadi adalah para pemohon sebagai pelaku yang telah dapat dibuktikan dan telah pula diuji kebenarannya sampai dengan tingkat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa oleh karena itu sangatlah keliru jika para pemohon peninjauan kembali mendalilkan terkait adanya peristiwa kecelakaan tunggal terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsinta telah disimpulkan karena berdasarkan keterangan saksi Haryadi, keterangan saksi M. Ismail, dan keterangan saksi Purnomo yang akan diterangkan di persidangan peninjauan kembali. Dan oleh karena itu haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 1/27 KUHP, Yungto pasal 184, Yungto pasal 185 KUHP, sehingga kesimpulan dalil-dalil para pemohon peninjauan kembali telah terjadi dugaan kuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsinta adalah tidak rasional karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada kehilapan hakim atau tidak terdapat suatu kekeliruan yang nyata yang seharusnya diperiksa, diadili, dan diputus dalam persidangan oleh majelis hakim peninjauan kembali. Sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan penetapan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Tambahan, satu, putusan majelis hakim sesat hukum karena majelis hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum para terdakwa. Fit Memori peninjauan kembali tambahan atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 7 sampai 12. Bahwa alasan para pemohon peninjauan kembali dalam dalilnya putusan majelis hakim sesat hukum karena majelis hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum para terdakwa adalah tidak berdasar. Alasan hukum karena majelis hakim dalam perkara akuo dalam menjatuhkan pidana kepada para terpidana telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh dari keyakinan hakim bahwa benar-benar terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 183 KUHP. Bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara akuo tidak semata-mata didasarkan pada berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, namun majelis hakim dalam memutus perkara akuo didasarkan dengan alat bukti yang bersesuaian dengan terungkap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 185 KUHP. 2. Kehilapan majelis atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan pembunuhan berencana. Fit Memori peninjauan kembali tambahan atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 12 sampai 20 bahwa dalil dari pemohon peninjauan kembali yang menyimpulkan majelis hakim memutuskan perkara pembunuhan berencana hanya didukung oleh satu alat bukti saja dan hanya membenarkan keterangan saksi verbalisan yang hanya dititik beratkan pada aspek prosedural bukan pada aspek substansial. Dalil tersebut tidak berdasar karena permohonan peninjau kembali hanya mengutip sebagian kecil dalam pertimbangan putusan majelis hakim. Semestinya para pemohon peninjauan kembali dapat memahami dan mencermati secara utuh putusan akuo bahwa dalam putusan tersebut majelis hakim dalam memutus perkara akuo tidak hanya mempertimbangkan satu alat bukti saja, tetapi alat bukti yang saling bersesuaian dan majelis hakim dalam memutus perkara sesuai dengan keyakinan hakim tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Bahwa dalil para pemohon peninjauan kembali yang
yang menyatakan Dani DPO adalah fiktif yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum majelis hakim adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena itu hanya bersifat pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dalam putusan akuo tersebut dari keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada satu pun saksi yang menerangkan bahwa Dani DPO itu fiktif. Izin melanjutkan bahwa terkait dengan dalil pemohon peninjauan kembali dalam perkara akuo yang mempermasalahkan alasan pengajuan peninjauan kembali sebagaimana disebutkan oleh pemohon peninjauan kembali adalah sesuatu yang mengada-ngada, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu kebenaran. Hal tersebut sebagaimana kasus permohonan peninjauan kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung, di mana hakim peninjauan kembali memutus dengan menolak permohonan peninjauan kembali di antaranya putusan Freddy Budiman alias Budi bin Haji Nanang Hidayat nomor 145 PK garing titik sus garing 2016 tanggal 4 Mei 2018 pada halaman 80 menimbang bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judek faksi dan judek juris tidak pula dapat dibenarkan sebagai putusan judek faksi dan judek juris tersebut telah dengan tepat dan benar dalam putusan judek faksi dan judek juris bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judek faksi dan judek juris tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pemohon peninjauan kembali dan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 dan 3 KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A KUHP, permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali atau terpidana harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku. Kemudian putusan Ahmad Husairi alias Heri bin Atmo nomor 264 PK garing titik sus garing 2017 tanggal 4 Mei 2018 halaman 4 sampai 5 bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali atau terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan peninjauan kembali oleh pemohon peninjauan kembali atau terpidana tidak ternyata mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebab apa yang diungkapkan oleh pemohon peninjauan kembali atau terpidana sebagai alasan peninjauan kembali hanyalah pendapat pemohon peninjauan kembali atau terpidana yang berbeda persepsi dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru. Alasan pemohon peninjauan kembali atau terpidana yang tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan dan alasan pemohon peninjauan kembali dapat direhabilitasi bukan lagi merupakan alasan peninjauan kembali bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara akuo kepada terdakwa telah ditanyakan apakah didampingi oleh penasihat hukum dan jika tidak menunjuk sendiri maka akan ditunjuk oleh majelis hakim. Akan tetapi tercatat dalam berita acara persidangan bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri bahwa ternyata tindakan penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan sesuai prosedur. Lagi pula tempat atau lokasi penangkapan dapat saja berbeda. Yang utama harus dipenuhi adalah tentang syarat dan prosedur penangkapan dan penggeledahan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat 2 huruf A, B, dan C KUHP. B. Gerasi yang dilakukan para pemohon peninjauan kembali. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi adalah mengatur tentang pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Berkenaan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PTBDG
tanggal 1 Agustus 2017, junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017/PN-CBN tanggal 26 Mei 2017 telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang gerasi. Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah: 1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding dan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang dalam hukum acara pidana. 2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana. Atau 3. Putusan kasasi bahwa mempedomani ketentuan atau definisi berkenaan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010, jika dihubungkan dengan perkara akuo, jaksa penuntut umum kemudian melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia. Gerasi atau pengampunan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengampunan dan atau menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017/PN-CBN tanggal 26 Mei 2017, junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah melaksanakan putusan tertanggal 20 Desember 2017 dan para terpidana telah menandatangani berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tertanggal tersebut tanpa ada paksaan diketahui penuntut umum dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. 5. Bahwa gerasi atau pengampunan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengampunan dan atau menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 6. Bahwa pemberian gerasi tersebut harus dilakukan secara tepat untuk tercapainya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang gerasi yang berbunyi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden. 8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, faktanya para pemohon peninjauan kembali dalam perkara akuo telah mengajukan gerasi dan ditolak oleh Presiden Republik Indonesia. 9. Bahwa para pemohon peninjauan kembali telah mengajukan permohonan gerasi atau pengampunan tertanggal 24 Juni 2019 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Pada pokok permohonannya sebagai berikut: bahwa para terpidana menyadari dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga terpidana sendiri, dan atas bentuk penyesalan para terpidana sanggup mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali, yaitu para terpidana tidak mengakui perbuatannya dan para terpidana bukan pelakunya, serta menganggap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sesat fakta dan sesat hukum. Pengajuan gerasi para terpidana atau para pemohon peninjauan kembali. 1. Tanggal 24 Juni 2019, terpidana Hadi Saputra bin Kasana mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kalapas kelas 1 Cirebon yang isinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PT-BDG tanggal 1 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup, telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017. Alasan mengajukan gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Hadi Saputra bin Kasana benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan kelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran.
Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11-pas-PK.01.01.02.1108 perihal permohonan gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Hadi Saputra Bingkasana mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017/PNCBN tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PTBDG tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G/2020 tanggal 11 Mei 2020 gerasi terpidana Hadi Saputra Bingkasana ditolak karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 2. Tanggal 24 Juni 2019 terpidana Eka Sandi bin Muran mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon yang isinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PTBDG tanggal 01 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017. Alasan mengajukan gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Eka Sandi bin Muran benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran. Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11-pas-2.PK.01.02.1114 perihal permohonan gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Eka Sandi bin Muran mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PIT/B/2017/PNCBN tanggal 26 Mei 2017 junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PTBDG tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G/2020 tanggal 11 Mei 2020 gerasi terpidana Eka Sandi bin Muran ditolak karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 3. 24 Juni 2019 terpidana Jaya bin Sabdul mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon yang isinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PTBDG tanggal 1 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017. Alasan mengajukan gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di lapas, belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Jaya bin Sabdul benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran. Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11-pas-2.PK.01.02.1107 perihal permohonan gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa
narapidana Jaya bin Sabdul mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/B/2017/CBN tanggal 26 Mei 2017, junto putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 193/PIT/2017/PTBDG tanggal 1 Agustus 2017. Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, gerasi terpidana Jaya bin Sabdul ditolak karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dilanjutkan yang mulia. 4. Tanggal 24 Juni 2019 terpidana Supriyanto bin Sutadi mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon yang isinya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT/2017/PTBDG tanggal 01 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon sejak tanggal 2 Juni 2017. Alasan mengajukan gerasi atau pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Supriyanto bin Sutadi benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran. Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon tanggal 24 Juni 2019 nomor W11.pas.PK.01.01.02.1088 perihal permohonan gerasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon dan kepada Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Supriyanto
bin Sutadi mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/P/2017/PNCBN tanggal 26 Mei 2017. Junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/P/2017/PTBDG tanggal 01 Agustus 2017. Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020, gerasi terpidana Supriyanto bin Sutadi ditolak karena telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup, melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Dilanjutkan. Tiga, penuntut dalam penegakan hukum, hakim adalah aktor utama penegakan hukum di pengadilan yang punya peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa penuntut umum dan pengacara. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah dasein yang nyatanya dan meninggalkan wilayah dasolen atau yang seharusnya. Hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah dihidupkan oleh living interpretator bernama hakim. Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali merupakan hak terpidana terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kiranya bukan merupakan ajang untuk menghindarkan pemidanaan. Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim peninjauan kembali dapat melihat fakta-fakta hukum yang telah diperiksa tersebut sebagai satu kesatuan utuh. Kesimpulan, sebelum kami membacakan kesimpulan pada tanggapan atau jawaban atas memori peninjauan kembali ini, perkenankanlah termohon untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa penasihat hukum berdasarkan asumsi persangkaan yang dituangkan ke dalam alasan-alasannya telah membangun dan menarasikan para pemohon PK orang miskin atau rakyat kecil sehingga telah mendapat perlakuan yang tidak adil dari para aparat penegak hukum. Hal tersebut merupakan pernyataan yang tidak benar, sesat, dan tidak berdasar hukum. Karena dalam penanganan perkara quo, fakta-fakta yuridis terkait alat bukti yang didukung adanya barang bukti telah dipertimbangkan majelis hakim dan telah sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata. Bahwa hukum juga ditegakkan untuk semua kalangan, ia tidak memandang ras, golongan, miskin, kaya, tua, muda, dan apapun bentuk lainnya karena semua sama di hadapan hukum. Apapun statusnya, termasuk pemohon PK yang tanpa terbantahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan melakukan persetubuhan terhadap anak tanpa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan pidana penjara seumur hidup. Hukum itu keras tapi harus ditegakkan. Sebagaimana proses tidak akan mengkhianati hasil, upaya maksimal di dalam penanganan perkara quo telah dilaksanakan dan diuji di pengadilan sekalipun terjadi asumsi, persangkaan, imajinasi, dan spekulasi yang dinarasikan oleh pemohon PK melalui tim penasihat hukumnya tidak membuat goyah keyakinan majelis hakim dalam menjaga posisinya untuk menilai alat bukti dan memutuskan perkara quo dengan kebenaran sejati untuk sebuah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Karena sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. 1. Terhadap dalil-dalil yang dimohonkan para pemohon peninjauan kembali bahwa kejadian yang dialami oleh korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina Dewi Arsita tersebut dianggap sebagai kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut terbantahkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut. Hasil visum et repertum nomor ver-77-9 Romawi 2016-Dokto tanggal 13 September 2016 terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana yang menyebutkan gigi seri pertama patah, dahi kiri luka terbuka, dasar otot tidak mencapai tulang karena benda tumpul, dahi depan patah hingga ke rongga mata, tulang dasar tengkorak dan atap tenggorok patah. Di kulit kepala tidak ada luka, tungkai kaki kiri di atas mata kaki luka terbuka, rahang kiri atas dan rahang bawah patah, lengan atas kanan derik atau patah, dada bagian dalam ke arah kiri sepanjang 3 cm dan ke arah kanan 8 cm, ada resapan darah karena pembuluh darah ada yang pecah sementara bagian luarnya memar, tidak ada luka terbuka, kematian tidak wajar. Alat bukti surat berupa visum et repertum tersebut telah terungkap di persidangan dari keterangan ahli Dr. Andri Nur Rahman yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara quo.
Hasil visum air ketum atas nama korban Vina Dewi Arsita tidak kami bacakan, yang mohon izin. Bahwa satu buah helm merek Kayate warna merah putih milik korban Muhammad Rizky Rudiana disita sah menurut hukum telah diperlihatkan di persidangan dan diterangkan oleh saksi Suroto dan saksi Suja yang menerangkan bahwa pada saat pertama kali saksi melihat korban dengan posisi telungkup masih memakai helm di kepalanya dan tidak melihat ada pecahan helm, gesekan ban dan jejak rem. Hal ini menjelaskan fakta tidak adanya kecelakaan lalu lintas, dipertegas dengan fakta kondisi helm yang masih utuh dan tidak ditemukan gesekan ban dan jejak rem jelas bertentangan dengan kondisi kepala korban yang mengalami luka berat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap di dalam persidangan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara akuo. Maka dalil-dalil dari pemohon peninjauan kembali yang menyatakan kejadian tersebut kecelakaan lalu lintas tidak berdasar secara hukum. Sehingga apa yang menjadi dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali bukan suatu keadaan baru atau novum dan selayaknya harus ditolak. 2. Pertentangan dalam berbagai putusan. Bahwa dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali yang menganggap putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3/PB/2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PB/2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 sebagai putusan yang saling bertentangan. Hal tersebut sangat keliru karena antara putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3/PB/2017 PN Cirebon dan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PB/2017 PN Cirebon adalah fakta nyata terungkap dalam persidangan yang saling menguatkan dalam majelis hakim memutus perkara akuo. 3. Kekhilafan atau kekeliruan hakim. Bahwa dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali yang disampaikan dalam permohonan di luar ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim. Oleh karena kekhilafan atau kekeliruan majelis hakim adalah memuat pertimbangan hukum terkait perbuatan material dan majelis hakim yang memutus perkara ini telah mempertimbangkan kebenaran yuridis. 4. Keterangan saksi Renaldi, saudara Adi Haryadi, saudara M. Ismail, saudara Purnomo, saudari Mega, dan saudari Widi adalah tidak dapat dijadikan realita fakta hukum mengingat keterangan satu sama lain sangat bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikhawatirkan dari keterangan tersebut terdapat logical fallacy atau kesesatan logika atau sesat pikir dalam hukum. Bahwa dalam tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali ini kami lampirkan 1. Berita acara pelaksana putusan pengadilan tanggal 18 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh terpidana 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terpidana 3 Jaya bin Sabdul dan terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi. 2. Permohonan gerasi dari para terpidana kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon masing-masing tertanggal 24 Juni 2019. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G/2020 tentang penolakan permohonan gerasi terpidana 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, terpidana 3 Jaya bin Sabdul dan terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi masing-masing tertanggal 11 Mei 2020. Bahwa alasan-alasan permohonan pengajuan peninjauan kembali yang telah dibantah oleh jaksa penuntut umum dengan mempedomani dan pada ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP dapat disimpulkan bahwa alasan hukum perbedaan berbagai putusan dan kehilafan hakim yang diajukan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP. Selanjutnya, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana disebut di atas, jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa seluruh isi memori peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru atau novum, kemudian tidak terdapat pertentangan dalam berbagai putusan majelis hakim dan alasan-alasan terkait kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara pemohon 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, pemohon 2 Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, pemohon 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul dan pemohon 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi bukanlah merupakan alasan yang dapat dipertimbangkan atau diterima. Dikaitkan dengan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A KUHP, permohonan peninjauan kembali terpidana harus ditolak.
sehingga seyogyanya alasan-alasan dari penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tersebut haruslah ditolak karena bukan merupakan alasan-alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHP, dan terpidana tetap dijatuhi pidana dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut. 1. Menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali atas nama pemohon 1 Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, terhadap pemohon 2 Eka Sandi alias Timbul bin Muran, pemohon 3 Jaya alias Kliwon bin Sabul, dan pemohon 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi. 2. Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 junto putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PNCPN tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah tersebut tetap berlaku. Demikian tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali ini kami buat. Kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkannya. Jaksa penuntut umum ditandatangani. Cukup yang mulia.